Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan kalian pasti sangat amat familiar dengan dua brand minimarket terkenal yang ada di Indonesia. Nggak cuman di kota besar, bahkan masuk sampai ke gang, masuk sampai ke pedesaan, ke kecamatan-kecamatan, atau bahkan ke daerah-daerah terpencil. Tapi tahu nggak sih, kalian ternyata ada salah satu bahkan kota besar yang ada di Indonesia yang nggak mengizinkan kedua retail minimarket tersebut untuk beroperasi di wilayahnya. Kota apakah gerangan? Kita bahas, so ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum masuknya kedua brand Alfamart dan Indomaret tersebut, kita kadang-kadang kalau kepengen belanja atau beli kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan harian, mingguan, bulanan, itu kalau nggak ke toko atau ke kios atau kemana aja yang menjual pada saat itu, atau bahkan ke pasar, atau bahkan ke mall pada saat itu. Tapi dengan adanya kedua brand super terkenal ini, membuat daya tarik kita untuk ke toko, atau ke pasar, atau ke kios itu menjadi rasanya berkurang. Dan memang salah satu hal yang sangat nyaman yang ditawarkan oleh kedua brand tersebut adalah yang pertama, ada banyak sekali barang yang dijual di sana yang ya itu berkaitan erat dengan kebutuhan hidup kita. Shampoo, sabun, roti, Indomie, apalagi ya, deodoran, parfum, pokoknya apa aja, bahkan nyampe ke buah-buahan itu ada di situ dan dipasarkan di situ. Nggak cuma Alfamart, Indomart juga sama. Dan kedua brand terkenal ini itu bersaing satu sama lain, tapi anehnya mereka tuh pepet-pepetan. Kayak Haaland sama Maguire. Kayak Pepe sama Lionel Messi gitu. Jadi senangnya pepet-pepetan, padahal persaingan di antara mereka tuh ya kalau kita lihat cukup menarik ya. Di mana ada Alfamart selalu ada Indomart. Kalau nggak seberangan jalan berdampingan kiri dan kanan ya. Kita tinggal milih maunya di Alfamart apa Indomart. Nah, kebutuhan atau fasilitas yang disiapkan oleh kedua retail atau minimarket tersebut membuat kita serba nyaman pada saat kita ke sana. Dan salah satu alasan juga yang paling menarik kenapa kita suka mampir di Alfamart atau Indomaret adalah karena musim kemarau kayak gini kadang-kadang kita bisa ngadem di situ. Apalagi ada ATM pula ya, ada ATM-nya, kita bisa narik duit juga. Lalu kemudian sambil narik duit ya kita tinggal belanja di situ. Jadi semacam kayak one stop narik duit, habis itu belanja, habis itu ya udah pulang. Dan ya karena kelebihan dinginnya itu, ademnya itu kadang-kadang menjadi pilihan yang menarik. Kalau misalkan kita habis motoran jauh, kita butuh belanja, beli minum, beli roti, beli yang lainnya, itu kadang-kadang paling enak yang masuk Alfamart apa Indomaret. Memang itu menjadi suatu hal yang menggiurkan. Kalau kita bandingkan sama kios, atau misalkan kita ke pasar, atau kita misalkan ke Toserba, ya sekalipun sekarang Toserba udah banyak juga yang merenovasi atau berinovasi menjadi semacam retail yang lebih mengedepankan kenyamanan pelayanan. Tapi satu hal yang saya nggak suka di Alfamart atau Indomaret, kadang-kadang kalau misalkan yang saya temui ya, nggak tahu yang kalian temui gimana, tapi yang saya temui kadang-kadang kita udah ngantri panjang belanja, tapi karyawan-karyawan pada nyantai di situ, dan kasir yang dibuka cuma satu, padahal ada 2, 3, bahkan 4 meja kasir yang disiapin, tapi cuma satu yang beroperasi, padahal kita udah ngantri. Senangnya bikin kita menunggu, padahal kita mau ngasih duit di cerita, kita mau beli barang. Menurut kalian gimana? Apakah memang itu wajar atau seperti apa? Atau hanya sayanya yang lebay atau gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kita balik ke topik awal. Ada satu kota besar yang ada di Indonesia yang tidak mengizinkan atau tidak memberikan izin kedua retail atau minimarket tersebut untuk beroperasi di wilayahnya. Apa itu? Kota Padang. Kota Padang ini adalah kota yang cukup terkenal sebagai salah satu kota besar yang ada di Sumatera juga, dan memiliki banyak ciri khas kuliner, budaya, dan seterusnya. Tapi di sana ya dengan adanya ciri khas seperti yang saya sampaikan tadi, budaya, kuliner, dan seterusnya, pasti ada banyak orang yang jalan-jalan ke kota Padang lah ya, dan pasti ada banyak orang yang butuh untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari pada saat berada di Padang. Entah itu sekedar melancong atau jalan-jalan, atau ya karena memang ada kerjaan di sana, atau ya karena mengunjungi keluarga, atau untuk keperluan lain. Nah, kenapa di kota Padang tidak diizinkan Alfamart dan Indomaret itu untuk beroperasi di sana? Yang pertama, untuk menjaga pengusaha-pengusaha lokal mereka. Itu salah satu poin utamanya sih menurut saya. Karena pemerintah Padang tidak mengeluarkan izin atau memberikan izin kepada Alfamart dan Indomaret supaya yang beroperasi atau yang melakukan kegiatan ekonomi di sana adalah
masyarakat-masyarakat lokal yang mana mereka para pemilik-pemilik kios atau pemilik-pemilik UMKM yang menyediakan beberapa barang atau produk untuk dipasarkan langsung kepada masyarakat. Nah, selain kios ada juga semacam toko serba, lalu kemudian ada juga semacam pasar yang berkembang di sana, dan itu ternyata menurut berita yang kita baca, rilis yang kita baca, kalau kalian mau baca lebih lengkap, klik link yang ada di bawah, kita pasang di deskripsi. Itu benar-benar terbukti memberikan atau mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Padang sana. Sehingga dengan adanya atau dengan tidak adanya kedua retail tersebut, otomatis pilihan satu-satunya masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari adalah nggak ke pasar, ke kios, atau ke toko. Itu aja 3 pilihannya. Sehingga memang yang diperkaya bukannya retail yang pemiliknya kadang-kadang yang cuma 1-2 orang aja, atau korporasi lah intinya. Nah, dengan lakunya barang-barang yang dipasarkan di toko, kios dengan pasar tersebut, maka yang mendapatkan manfaatnya dari kegiatan ekonomi yang ada di situ adalah orang lokal asli tersebut. Jadi orang yang berada di Kota Padang itu belanja di kios-kios yang ada di Kota Padang itu, yang umumnya pemiliknya adalah orang-orang asli Kota Padang juga. Menurut saya ini adalah ide yang cukup menarik. Dan gak cuma di Padang ya, ada beberapa daerah dan kabupaten kota juga yang menerapkan hal yang sama ya. Kadang-kadang gak usah kan saya jalan keliling, ada satu kabupaten atau kota yang saya nggak dapati ada Alfamart dan Indomart di situ. Hanya ada beberapa toko retail yang kalau kita lihat bentukannya mirip-mirip sama Alfamart, Indomaret, dengan desain yang kurang lebih mirip-mirip juga, dengan AC yang ada di dalam juga, dan banyak produk yang dipasarkan juga yang ya nggak ada masalah meniru mereka, tapi itu adalah satu brand atau produk atau kegiatan usaha yang dikelola oleh lokal orang-orang yang berada di daerah tersebut. Menurut kalian gimana? Apakah ini bagus? Atau kalian lebih suka kalau misalkan di kota kalian ada Alfamart? Atau kalian ngerasa lebih asik kayaknya kalau misalkan yang kita hidupin atau yang dihidupin dari uang belanjaan kita adalah pengusaha-pengusaha lokal yang ada di kios atau di toko ataupun di pasar? Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan itu yang bisa kita bagikan kali ini. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi yang seru dan menarik berikutnya di Bro Ano. Kalau kalian suka, jempol ke atas. Nggak suka, jempol ke bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Bye.